Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 6B? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dengan muatan PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2, yaitu kewajiban masyarakat terhadap lingkungannya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Iya, gambar para warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sedang kerja bakti membersihkan masjid. Nah, pertanyaannya, apakah membersihkan fasilitas umum itu termasuk bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan? Apakah peduli terhadap lingkungan merupakan kewajiban masyarakat? Juga, apakah manfaat memenuhi kewajiban peduli terhadap lingkungan itu apa? Ya, kita akan jawab ya. Nah, kegiatan kerja bakti yang tadi dilakukan oleh warga masyarakat itu merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Menjaga lingkungan tetap sehat dan layak untuk ditempati termasuk salah satu kewajiban masyarakat. Nah, kewajiban masyarakat lainnya apa? Antara lain menaati aturan dan norma dalam masyarakat, menjaga keamanan lingkungan sekitar, menjaga kerukunan masyarakat, dan masih banyak lainnya. Nah, sebagai pelajar, tentunya kalian juga memiliki kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu, kewajiban kalian apa di sekolah? Antara lain, mematuhi peraturan sekolah, kemudian mendengarkan guru ketika mengajar, dan mengerjakan piket kelas. Masih banyak lagi kewajiban kalian. Kemudian yang selanjutnya kewajiban pelajar di rumah. Apa saja? Banyak ya contohnya. Belajar dengan tekun, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Lalu apa dampak positif memenuhi kewajiban terhadap lingkungan? Tentunya lingkungan kita jadi bersih, nyaman. Nah, lingkungan yang bersih dan nyaman ini membuat tubuh kita sehat. Selanjutnya, tolong kalian mengerjakan tugas, kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 19, ayo berlatih. Kita lanjutkan ya dengan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 tentang makna proklamasi kemerdekaan. Tolong perhatikan gambar kartun berikut ini. Di sana ada tokoh kartun yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sedang memproklamasikan kemerdekaan. Apa maknanya? Mari kita pelajari. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena bangsa Indonesia sudah lama berjuang melawan penjajah, 350 tahun lebih. Kemudian dengan adanya proklamasi tersebut menandakan pengorbanan dan tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan sebagai sebuah negara. Lalu menjadi pernyataan de facto. Artinya apa? Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 karena memproklamasikan kemerdekaan kemudian mendapat pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu meningkatkan martabat bangsa. Tentunya kita sebagai bangsa yang merdeka tidak ingin lagi dijajah, tidak ingin lagi dianggap oleh negara lain sebagai negara yang tertindas. Kita sudah merdeka dan berdaulat. Selanjutnya sebagai awal perjuangan sebuah negara baru.
Sebagai negara baru, kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Generasi penerus bangsa juga harus berjuang. Untuk apa? Untuk membangun negara kita supaya jadi negara yang maju dan sejahtera. Kemudian menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi merupakan tonggak sejarah lahirnya sebuah negara yang bernama Indonesia dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Baik, selanjutnya kalian silakan mengerjakan tugas pada buku paket halaman 22. Ayo jawab. Kita lanjutkan dengan materi Bahasa Indonesia KD 3.7 dan KD 4.7. Perkiraan informasi dari judul yang dibaca. Di dalam bahasa Indonesia sering kali kita membaca beberapa teks bacaan. Sebelum kita membaca teks bacaan, tentunya di atas ada judul. Judul sebuah teks bacaan berada pada bagian paling awal sebuah teks bacaan, ditulis dengan huruf kapital di setiap kata-katanya kecuali kata hubung. Dalam sebuah teks bacaan, judul harus sesuai dengan isi teks bacaan. Dalam sebuah teks bacaan terdapat kata kunci yang merupakan inti dari teks bacaan tersebut. Penjelasannya, kata kunci adalah kata yang istimewa dalam sebuah kalimat ataupun paragraf yang dipergunakan untuk memahami atau mencari informasi yang ada. Nah, tugas kalian bacalah teks bacaan pada buku paketmu halaman 22-23 yang berjudul Merajut Keberagaman di Kampung Pancasila. Kemudian silakan jawablah pertanyaan pada halaman 24. Ayo jawab. Nah, Ibu harapkan tugas-tugas yang tadi Ibu berikan kalian kerjakan dengan rapi, dengan baik, kemudian kirimkan melalui Google Classroom ataupun boleh melalui WA. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.